Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sudah siap belajar ya kalau senang ya? Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video motivasi dulu ya. Ya, silakan dicermati kemudian artikan makna dari video ini. Boleh ketawa. Oke, baik. Setelah nonton video tadi, apa yang didapat? Tentang kerjasama Kerjasama tim. tim. Ada yang baik, ada yang Buruk. Oke, kalau yang baik bagaimana, Dimas? Yang baik yang kedua dulu. Yang kedua. Yang ngepiting. Iya. Bagaimana gambarannya, Dimas?
Gambarannya kalau yang baik mencapai tujuan yang Diinginkan. diinginkan dengan cara yang baik ya. Iya. Ya. Jadi segala sesuatu kalau misalkan kita yang berkelompok atau bekerja sama, yang baik maupun yang kurang baik itu akan berdampak ke diri kita sendiri. Bisa dipahami ya. Sini harus diketahui terlebih dahulu oleh kalian sebagai peserta didik mengenai kompetensi prasyarat. Yang pertama, pemahaman mengenai konsep teks laporan hasil observasi. Yang kedua, pemahaman mengenai konsep fakta. Ya. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Kemudian peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan, serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mengidentifikasi fakta dalam teks laporan hasil observasi. Adapun lingkup materinya, yang pertama adalah pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, komponen laporan hasil observasi. Yang keempat, contoh fakta dalam laporan observasi. Dan yang terakhir adalah pentingnya fakta dalam laporan observasi. Ya. Pemahaman bermaknanya, peserta didik dapat menyampaikan kembali fakta-fakta dari laporan hasil observasi yang dibaca atau disimak. Langkah-langkahnya, yang pertama pengantar materi ya, kemudian pendahuluan, pembentukan kelompok, kegiatan kolaboratif, diskusi dan presentasi. Nanti adapun profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga bergotong royong. Dan yang keempat kreatif. Itu ya. Oke. Ada yang tahu perbedaan antara fakta dan opini? Sebelumnya di kelas 9 mungkin sudah ada ya materi seperti ini. Di SMP. Ingat nggak? Wah, kalau ngomong harus berdasarkan fakta. Jangan hanya berargumen saja. Pernah nggak mendengar seperti itu? Iya. Jadi fakta itu apa? Kenyataan, ya, situasi atau peristiwa atau kondisi yang berdasarkan fakta atau keadaan sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau opini, pendapat, kebalikannya dari fakta, berarti belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, mengapa penting untuk membedakan keduanya ketika membaca teks laporan hasil observasi? Karena teks laporan hasil observasi itu kan berdasarkan pengamatan ya. Jadi kita harus tahu mana yang berdasarkan fakta, mana yang berdasarkan opini. Selanjutnya, nih kita balik lagi. Jadi yang namanya teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang berisi analisis dan temuan dari pengamatan terhadap objek atau kejadian tertentu. Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan informasi dan data yang diperoleh secara objektif. Jadi yang namanya teks laporan hasil observasi itu teks yang berdasarkan observasi atau hasil pengamatan. Ciri-ciri fakta apa aja sih? Yang pertama, fakta adalah hal-hal konkret dan dapat dibuktikan. Yang kedua, fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjektif dari si penulis. Yang ketiga, fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid.
Bisa dipahami sampai sini? Gampang ya, menentukan fakta dan opini ya. Ya, oke lanjut. Pentingnya fakta dalam teks laporan hasil observasi. Kenapa? Yang pertama adalah fakta merupakan dasar yang kuat untuk menyusun kesimpulan yang akurat dan valid. Ya. Yang kedua, kehadiran fakta meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap laporan. Yang ketiga, fakta membantu menambah kekayaan informasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek atau kejadian yang diamati. Ini kenapa penting ya? Karena kan teks laporan hasil observasi itu bukan karangan bebas ya. Ini sebagai sumber informasi bagi yang membaca. Nah, di sini ada komponen teks laporan hasil observasi. Yang pertama, deskripsi objek atau kejadian. Laporan harus memberikan gambaran yang jelas tentang objek atau kejadian yang diamati. Ini termasuk ciri-ciri fisik, jumlah, ukuran, dan karakteristik lainnya. Ya. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu fakta yang berhubungan dengan angka atau ukuran tertentu. Misalnya, data statistik, hasil pengukuran, atau data numerik lainnya. Yang ketiga, data kualitatif, fakta yang berhubungan dengan kualitas, atribut, atau sifat subjektif dari objek atau kejadian yang diamati. Yang keempat, metode pengamatan. Penulis harus menjelaskan dengan rinci cara observasi dilakukan, termasuk alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data. Yang terakhir, waktu dan tempat. Laporan harus mencakup informasi tentang kapan dan di mana observasi dilakukan untuk memberikan konteks yang jelas. Bisa dipahami nih ya? Bisa. Nah, di sini ada contoh fakta dalam teks laporan hasil observasi. Contohnya dari data statistik. Misalnya jumlah populasi hewan tertentu yang diamati di suatu lokasi. Yang kedua, hasil pengamatan fisik, misalnya warna, bentuk, atau ukuran dari objek tertentu. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian yang terjadi selama observasi, seperti perilaku hewan atau interaksi antar individu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Gampang nggak? Gampang ya? Pernah nonton video tentang dunia hewan? Nah, mungkin ada gambaran di situ, di sini ya. Oke. Nah, sini saya ada contoh teks laporan hasil observasi kumbang tanduk ya. Jadi boleh ditutup matanya terlebih dahulu. Ya, boleh ditutup matanya terlebih dahulu atau boleh menunduk
Ya, tapi nggak boleh tidur ya. Karena saya khawatirnya suruh nunduk, suruh memejamkan matanya, kesempatan untuk tidur, ya. Oke, ketika saya menyebutkan format, ya, laporan hasil observasi dalam bentuk video, yang mungkin senang video boleh angkat tangannya, ya, atau acungkan tangannya. Begitupun ketika saya menyebutkan format audio, ya. Begitupun dengan format teks. Ya, bisa dipahami ya? Oke, boleh ditutup sekali lagi. Ya, format audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh. Turunkan lagi tangannya. Format video. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh, turunkan lagi tangannya. Bentuk teks. Bentuk teks. Oh, lumayan banyak ini ya. Oke. Oke, tadi sudah ditentukan ya. Ada yang memilih format video, ada yang memilih format audio, ada juga yang memilih format teks ya. Jadi silakan nanti ketika saya menyebutkan format audio atau teks atau video itu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi saya tentukan di sini untuk format teks ya. Oh, audio, maaf. Nanti ini pengennya audio katanya. Ya, oke. Di sini audio, boleh di sini teks atau di sebelah situ format video ya. Oke, berdiri semua boleh. Oke, silakan mencari kelompoknya masing-masing yang audio, teks, video, boleh, silakan. Silakan, boleh mejanya digeser, disatukan ya. Boleh, silakan. Oke. Silakan. Oke. Sudah? 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 Teks ada berapa teks? Yang teks ada berapa? Ada berapa? Lebih dari 5? Berarti boleh dibagi lagi. Dibagi 2 yang teks. Ini LKPD-nya untuk lembar kerja peserta didik ya. Sini kan ada yang kosong nih ya. Nanti kalian isi ya. Nomor 1 kalimat faktanya apa, alasannya apa gitu. Ya, boleh? Oke, saya ulang tadi ya. Yang video. Yang video terlebih dahulu, silakan dicermati lagi. Saya putar ulang videonya. Nanti kalian cari kalimat faktanya ya. Maaf, bukan ini ya. Sebentar. Ini kalian cari kalimat fakta yang ada di video kumbang tanduk. Mungkin kalian tadi sudah sekilas ya. Jadi ini akan saya putar ulang. Kalian cari kalimat fakta. Begitu dengan alasannya. Ya, siap-siap yang mendapatkan atau memilih format video. Ya, silakan dicermati. Saya ulang videonya. Kalian cari kalimat faktanya. Ya, ini contoh teks laporan hasil observasi yang bentuknya audio
judulnya Belalang Sembah. Kira-kira dari tangkapan tadi jelas belum? Kalau belum, saya share aja ke grup kelas ya, linknya ya. Nanti kalian yang putar ulang. Ya, itu ya. Oke, siap. Nah, ini untuk yang teks mana? Ini dengan ini. Oke. Ini saya kasih formatnya. Mau yang mana? Yang tentara, kumbang tentara, lebah madu atau kumbang koksi? Kumbang koksi. Oke, 1. Ini yang mana? Maunya tinggal 2. Yang 1 udah diambil. Yang kumbang tentara atau lebah madu? Lebah madu. Boleh. Ya, silakan dikerjakan. Saya share linknya ke grup kelas. Ya. Jadi kalian yang mau video silakan tinggal diputar aja videonya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Iya. Ya. Jadi ini ditulis nama kelompoknya ya atau kelompok berapa ya? Kelompok 1 2 3 4-nya. Ya, kelompok 1 mungkin dari video ya. Iya, Bu. Kelompok 2-nya audio ya. Yang kelompok 3-nya teks. Teks judulnya apa tadi? Yang lebah madu. Ya, yang kelompok 4-nya dari kumbang apa? Kumbang koksi. Nah, diingat-ingat ya. Silakan ditulis di itu ada kolom kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa aja ditulis di situ. Boleh dikerjakan atau didiskusikan dari sekarang boleh. Gimana? Ada kendala nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini juga ada nih, Bu, hasilnya. Oh iya. Mana tadi hasil diskusinya? Kumbang tanah itu kumbang terbesar di dunia. Poin pertama. Poin kedua, hanya hidup atau aktif di malam hari. Poin ketiga, hidupnya bisa sampai 3,5 sampai 11,5 cm. Ya, itu udah ditemukan ya di Ya. video. Iya. Oke, boleh ditulis aja langsung di sini diisikan. Alasannya apa ditentukan juga di sini. Iya, Bu. Ya, dirembukan kenapa ini bisa masuk ke dalam fakta ya. Iya, Bu. Alasannya apa? Gitu. Ada kendala? Nggak ada. Ini ada kendala? Nggak ada. Tinggal didiskusikan. Ini diam-diam aja udah selesai? Udah. Ya. Oh, bentar lagi. Ada kendala nggak? Ada sedikit. Ada sedikit apa? Di bagian apa? Ngantuk. Oh, ngantuk. Iya. Tadi disiapkan belum ininya Udah, Bu. dari rumah Apanya? staminanya. Karena kita tuh kan sampai sore ya belajarnya. Oh, ya, stamina mah. Iya, sampai 3:30. Nah, ini udah mau masuk di duhur. Ya pantas ya. Udah duhur ya. Ya udah jam 12 lebih. Strong, Bu. Ya, boleh dilanjutkan pengerjaannya ya. Kalimatnya yang berupa fakta apa, terus alasannya apa. Ya. Strong. Oh, kata-kata. Tahu. Pilih salah satu aja. Adalah yang Iya. Iya. Boleh. kedua tergantung moderator. Penyampaiannya, Bu. Ya. Nanti dipilih aja siapa yang jadi pematerinya. Ya. Ya. Presentasinya di depan.
Ya, per kelompoknya maju. Alasannya, fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjektif penulis. Pegang. Fakta kedua, kumbang tanduk adalah serangga yang mempunyai panjang tubuh kisaran 3,5 cm sampai 11,5 cm. Alasannya, hasil pengamatan fisik atau fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Poin ketiga, mereka bisa mengangkat hingga 850 kali berat badan mereka sendiri. Alasannya, hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan nggak dari kelompok lain? Apakah ada yang mau ditanyakan dari hasil observasi kelompok kami? Barangkali ada yang belum jelas, boleh diulang kelompok lain. Kelompok 2 ada pertanyaan? Apa fungsi dari tanduk kumbang? Fungsi tanduk pada kumbang adalah untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dan memperebutkan dan menarik betina. Lagi? Apa sudah cukup jawaban dari kelompok kami? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Boleh ditutup? Boleh ditutup. Oke, sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya teks laporan hasil observasi itu bisa kita temukan kalimat berupa fakta ya, berikut dengan alasannya ya. Mungkin ada saran dari kalian untuk pembelajaran berikutnya? Boleh, silakan. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar seperti apa? Mau diskusi lagi atau metode lainnya, debat boleh ya? Oke, insya Allah ya. Ya, oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita ke materi membuat teks laporan hasil observasi. Oke, dicukupkan pertemuan kita kali ini ya. Mungkin ketua kelasnya dipimpin lagi untuk berdoa supaya ilmu yang kita dapat kali ini mudah-mudahan berkah ya. Ya, berdoa boleh dipimpin. Ya, selesai pembelajaran. Setelah pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.